Sesi kucing ini dirancang untuk menggali kebutuhan Kuci secara mendalam terkait tantangan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam memberikan akomodasi bagi Jaki, salah satu murid dengan hambatan tunadaksa. Sebagai coach, tugas saya bukan memberikan solusi tetapi menggali kedalaman pemikiran Kuci, membantu melihat sudut pandang dan memberdayakan Kuci menemukan solusi yang paling tepat menurut dirinya sendiri. Coaching dilakukan dengan pendekatan empati, non-direktif, pertanyaan reflektif, observasi aktif, dan penguatan positif. Format SMART. Rencana kucing dibuat dengan format SMART. Yang pertama, spesifik. Tujuan kucing difokuskan pada upaya membantu Kuci menemukan strategi pembelajaran yang mampu mengakomodasi hambatan fisik Jaki, memberikan ruang kerja yang aman dan nyaman, mengurangi frustasi dan tekanan saat mengerjakan tugas, memungkinkan Jaki menunjukkan kemampuan bahasa Inggrisnya tanpa terhambat kondisi fisiknya, serta menciptakan pembelajaran yang lebih adil dan berpihak pada murid. Fokus diarahkan hanya pada Jaki agar Kuci lebih mudah menggali secara mendalam dan menemukan solusi spesifik. 2. Measurable. Terukur. Keberhasilan kucing ditandai dengan indikator proses dalam sesi kucing, di mana Kuci mampu mengidentifikasi 3-5 hambatan utama yang dialami Jaki, merumuskan 3-4 strategi pembelajaran adaptif, menemukan bentuk penilaian yang sesuai dengan hambatannya, membuat rencana implementasi selama 1 minggu, menentukan indikator keberhasilan yang realistis. Indikator hasil setelah implementasi, dalam 1 minggu pembelajaran, Jaki menyelesaikan minimal 1 tugas adaptif per pertemuan. Yang kedua, Jaki menunjukkan peningkatan fokus dan ketenangan. Ketiga, Jaki mampu mengikuti instruksi visual tanpa kebingungan. Dan yang terakhir, Kuci merasa beban mengajar berkurang karena strategi lebih terstruktur. 3. Achievable. Dapat dicapai. Tujuan ini dianggap realistis karena Kuci memiliki pengalaman mengajar bertahun-tahun dan empati tinggi. 2. Akomodasi yang disepakati tidak membutuhkan biaya. 3. GPK siap memberikan pendampingan mingguan. 4. Strategi yang dipilih sederhana dan mudah diterapkan di kelas besar. Dan yang terakhir, sekolah memberikan ruang fleksibel bagi guru untuk melakukan adaptasi. 4. Relevan. Tujuan kucing sangat relevan karena pertama, tunadaksa mempengaruhi motorik halus yang berdampak pada menulis dan kecepatan kerja. 2. Mata pelajaran bahasa Inggris menuntut banyak aktivitas menyalin, menulis, memahami instruksi. 3. Jaki berpotensi tertinggal bila tidak mendapat adaptasi. 4. Guru membutuhkan strategi agar dapat mengelola kelas besar tanpa meninggalkan murid berkebutuhan khusus. Terakhir, pendidikan inklusif menuntut pembelajaran yang adil, bukan yang sama. Yang kelima, time bound. Berbatas waktu. Revitalisasi strategi dilakukan dengan deadline. Pertama, persiapan strategi selama 2-3 hari. Kedua, pelaksanaan adaptasi selama 1 minggu pembelajaran dari hari Senin sampai Jumat. Yang ketiga, monitoring dan refleksi pada awal minggu kedua. Dan yang terakhir, penyesuaian strategi dalam minggu kedua.
Ini udah sarapan sedikit. Alhamdulillah sih. Iya, lumayan lelah rasanya. Bu, tapi bagaimana nih Bu untuk apa namanya mengantisipasi tentunya kesibukan Ibu dan juga dari sini saya juga sangat mengapresiasi komitmen Ibu walaupun sibuk walaupun hari ini tapi tetap untuk menunjukkan kehadiran hari ini Ibu benar-benar peduli dengan anak Ibu semua. Baik Ibu, kita mulai dengan fokus hari ini. Saya ingin fokus pada Ananda Jati. Bisa diceritakan bagaimana kondisi Jati selama mengikuti pelajaran di kelas? Untuk saat ini dia anaknya akan menurut, sopan, manis, dan dia memiliki beberapa kekurangan. Dia anaknya terlambat, kemudian dia kayak mata terkekang dengan ini sehingga kadang membuat dia kurang percaya diri. Nah, apakah itu mempengaruhi Bu kepercayaan diri Ananda Jati di kelas? Dia juga jelas dari dunia sehingga kadang menunjukkan motivasi belajar saja sehari-hari di waktu pelajaran. Saya mengerti Ibu, pastinya membuat Ibu ingin sekali membantu Ananda Jati ini. Lalu bagaimana dengan kelas Ibu yang banyak nih Bu muridnya di kelas? Sementara kita yang belajarnya bukan anak inklusi saja dengan waktu kita yang terbatas. Mungkin kita di sini ingin membantu lebih yang mendekati anak inklusi atau sisa dunia anak yang lebih cuma kita memiliki keterbatasan kita punya cara. Oke, wajar ya Ibu seperti itu. Dan itu bukan kelemahan kan ya Ibu. Itu justru menunjukkan Ibu sangat peduli dengan anak-anak inklusi. Ibu bisa mendampingi anak-anak inklusi dan juga anak-anak Ibu dan seperti itu. Oke. Lalu strategi apa nih Ibu yang selama ini digunakan untuk membantu Jati? Strategi yang kita gunakan memastikan sejak pelajaran sehari-hari sekaligus memperhatikan lebih dia memiliki rasa percaya diri dan motivasi Dari cerita Ibu ini, saya menangkap bahwa sebenarnya Ibu sudah melakukan beberapa pendekatan yang kuat. Lalu, menurut Ibu nih, hal efektif apa yang sudah Ibu lakukan untuk menemani atau mendampingi Ananda Jati di kelas? dia
berdasarkan rencana yang sudah disusun hari ini bisa berjalan dengan lancar dan saya siap kembali kapanpun sebelum membutuhkan dukungan lanjutan. Semoga Allah memberikan anak-anak ibu dalam memberikan pelayanan yang selalu dan prestasi untuk anak-anak kita, khususnya di SMK Negeri 5 Mataram. Baik, kalau begitu sesi kita hari ini saya akhiri. Terima kasih persetujuannya. Semoga ibu menyenangkan dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak reguler dan juga anak-anak inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana aksi pendampingan untuk Zaki, peserta didik dengan hambatan motorik yang mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 5 Mataram. Rencana ini dirancang agar pembelajaran berlangsung lebih nyaman, efektif, dan inklusif bagi Zaki. Strategi utama yang akan diterapkan meliputi pemberian instruksi visual bertahap, pembagian tugas adaptif yang sesuai dengan kemampuan, pemberian waktu tambahan 5 hingga 10 menit, serta pendekatan pembelajaran yang tenang tanpa tekanan. Selain itu, pengaturan posisi duduk yang fleksibel sangat penting agar Zaki memiliki ruang gerak yang nyaman. Untuk memastikan strategi berjalan efektif, monitoring dilakukan melalui catatan guru setiap pertemuan, lembar observasi sederhana, serta komunikasi rutin dengan guru pendamping khusus setiap hari Jumat. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan penyesuaian layanan yang dibutuhkan. Evaluasi dilakukan setiap minggu dengan melihat 3 aspek utama, yaitu fokus belajar, ketenangan emosi, dan kemampuan menyelesaikan tugas. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk menyesuaikan strategi pada minggu berikutnya agar intervensi tetap relevan dan efektif. Indikator keberhasilan rencana aksi ini antara lain meningkatnya fokus dan ketenangan Zaki, peningkatan partisipasi dalam tugas bahasa Inggris, kemudahan guru dalam mengelola kelas, serta terbangunnya hubungan yang lebih positif antara guru dan Zaki. Dengan pendekatan yang inklusif, adaptif, humanis, dan berkelanjutan, diharapkan Zaki mampu belajar dengan nyaman dan menunjukkan perkembangan optimal sesuai dengan potensinya. Demikian pemaparan rencana aksi pendampingan untuk Zaki dalam pembelajaran bahasa Inggris. Melalui strategi yang adaptif, monitoring yang berkelanjutan, serta evaluasi yang berfokus pada perkembangan, diharapkan Zaki dapat belajar dengan lebih nyaman, percaya diri, dan berkembang sesuai dengan potensinya. Kolaborasi antara guru, GPK, dan lingkungan sekolah menjadi kunci keberhasilan layanan pendidikan inklusif ini. Sekian dan terima kasih.